Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berkumpul di saat ini. Salam dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saat ini kasusnya saya Muhammad Farhan Hidayat dengan NIM 12110110838 pada prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di mana saat ini saya ingin menyelesaikan ataupun menyelesaikan tugas saya yaitu mata kuliah pemikiran modern dalam Islam yang dia dosen pemampunya adalah Bapak Azuri. Di saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu tokoh masyarakat. Beliau adalah Bapak Muksis, yang mana di masyarakat dia dari profesi yaitu sebagai pegawai BUMN. Yang kedua, beliau juga ketua AKTI DPD Riau. AKTI itu Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Dan juga di kemasyarakatan beliau adalah humas dari RT Perumahan Villa Panam. Baiklah, selamat malam Bapak. Selamat malam Anda. Ya, apa kabar? Dan juga beliau adalah Bapak saya sendiri. Pada malam ini kita akan membahas terkait pendapat perspektif Bapak Muksis terkait pendidikan Islam pada masa ini. Lebih lanjutnya langsung kita tanyakan saja kepada Bapaknya. Bismillah, Pak Muksis, menurut Bapak pendidikan Islam pada masa ini itu bagaimana ya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan teman-teman semua bangga ini sebagai orang tua pada malam hari ini saya juga baru bertugas berkantor dan aktivitas juga setiap hari, dan sebagai orang tua saya merasa bangga. Yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang menurut saya yang terasa bahagia sekali. Ketika seseorang anak menanyakan kepada orang tuanya, bagaimana sih pandangan orang tua terhadap pendidikan anak agama Islam di era muda saat ini, khususnya di era teknologi yang sangat besar, secara otomatis itu akan mendongkrak dari sisi kemajuan mental anak-anak. Makanya saya juga menyarankan kepada anak saya, dan itu merupakan dari permintaan yang bersangkutan sendiri. Dia di Winsuska Negeri di Pekanbaru, pendidikan agama Islam. Pandangan saya sederhana saja. Namun ketika saya menyampaikan hal-hal yang mungkin agak sedikit tidak tepat pada sasarannya, kami selaku orang tua juga akan mohon maaf kepada pemimpinnya yang mungkin dia paham ya. Menurut kami pandangan agama Islam saat ini dibentuk untuk kalangan anak-anak muda di era milenial saat sekarang ini. Pondasinya sudah terbangun. Peran orang tua dan peran dosen, peran pembimbing di kampus, baik itu dari tingkat SD, SMP, menengah, sampai di bangku kuliah. Alhamdulillah dari minat mahasiswa itu sendiri untuk masuk pendidikan agama Islam, artinya mereka sudah membangun mental fondasi yang cukup kuat. Kenapa? Secara otomatis kami mendalami akidah Islam, dan itu adalah fondasi yang harus dibangun oleh mental setiap generasi Islam. Ketika ibarat sebuah rumah, fondasinya sudah dibangun dengan baik, insya Allah fisik bangunannya akan berubah. Kenapa saya katakan demikian? Dengan majunya teknologi saat ini, kekhawatiran kami selaku orang tua ketika fondasinya kita tidak bangun dengan kokoh dan kita tidak arahkan sebagai orang tua, akan berdampak terhadap mental, ilmu agama, terus lagi hal-hal yang akan berdampak terhadap anak itu sendiri. Kami yakin dengan adanya pendidikan agama Islam yang masing-masing anak
sudah tertanam di hatinya mencintai ilmu agama, maka akan kedekatan antara jati diri sang anak dengan yang Maha Khalik pencipta, insya Allah akan terbangun dengan baik. Kami yakin dengan pola pendidikan agama Islam yang diterapkan mulai dari usia dini sampai mereka dewasa, remaja, dewasa, dan kelak juga akan seperti kami selaku orang tua. Kami yakin dengan fondasi yang dibangun dengan pendidikan agama Islam yang ditanamkan dari usia dini, dari usia mereka dari bayi, beranjak, muda, dewasa, remaja, bahkan tua, ia juga akan meneruskan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat buat anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Kenapa kami katakan demikian? Saat sekarang kita tidak mengenal dunia teknologi yang sangat tipis membedakan antara hal-hal yang sangat bertentangan dengan akhlak. Jadi dengan mereka dibekali dengan ilmu agama yang kuat, kami yakin anak-anak depan, generasi muda Islam ke depan menjadi generasi Islam yang benar-benar mencintai akan hal-hal yang kami anggap sesuatu yang akan bermanfaat buat hari ini dan kelangsungan Islam sepanjang bahkan generasi muda yang kami juga sebagai pembina di salah satu organisasi olahraga, sama ibaratnya ketika kami juga membangun fondasi anak yang memasuki dunia olahraga, akan kami bangun itu fondasinya apa? Kuda-kuda itu adalah ketika dasarnya bagus, insya Allah anak-anak akan bagus. Namun ketika pendidikan dasarnya kita berikan dengan yang sudah tidak bagus, maka hasilnya bagaimana kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Akhlak terbentuk dengan pendidikan agama Islam. Ketika sosok seorang anak dibekali dengan pendidikan agama Islam, insya Allah orang-orang tua, anak-anaknya, dan generasi-generasi keturunannya bangsa yang akan datang akan terhindar dari hal-hal yang dalam agama Islam. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan saya sangat terharu dengan kecintaan generasi muda saat sekarang yang lebih memilih kepada pendidikan agama Islam. Artinya mereka sudah mewujudkan impian para orang tua, mewujudkan hal-hal yang sangat bermanfaat buat generasi dan anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Siapa lagi kalau bukan kita ini yang sudah diberikan rezeki, diberikan kehidupan, diberikan hal-hal yang pantas kita syukuri. Semakin kita syukuri, semakin nikmat itu akan bertambah. Kami yakin mudah-mudahan dengan pendidikan agama Islam yang para dosen pembimbing yang ada di Widisuska ini adalah sebuah menjadi ladang amal buat para dosen dan menjadi sesuatu amal jariah juga di suatu saat nanti. Bahkan saya juga bukan ahli dalam agama, namun saya menyadari ketika manusia itu meninggal, teruslah hal-hal berkaitan dengan amal ibadahnya selama kecuali bahana yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Makanya kami yakin berteguh, berkuat keimanan, menjadi insan Islam yang sejati. Demikian saja Farhan tanggapan dari Bapak, dan sama dengan halnya cukup panjang lebar yang kami sampaikan buat anak-anak kami, dan terima kasih juga buat dosen pembimbing, terima kasih juga buat Widisuska Riau. Semoga ini akan bermanfaat buat generasi Islam hari ini dan masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fondasi pendidikan Islam pada masa ini sebenarnya sudah ditanam, lebih pada dikembangkan lagi, lebih berkulit di tempat Islam dan Islam dikembangkan lagi. Betul sekali. Jadi ibarat kita membangun sebuah rumah,
Fondasi itu sudah terbangun semenjak dalam rahim ibunya. Jika seorang ibu punya keinginannya anaknya seperti apa, antara ibu dan kedekatan ibu dan anaknya masih di dalam rahimnya, kami selaku orang tua sudah menanamkan bagaimana ke depan, dan Allah yang sudah memberikan rezeki anak buat anak kami dan para keturunan kami. Semoga ke depan dan para insan-insan Islam, generasi muda Islam, tidak melupakan fondasi itu sendiri yang sudah dibangun mulai dari masa usia kecil menganjak remaja, dewasa, dan kelak kalian juga akan menjadi orang tua. Tuntunlah generasi Islam dengan pendidikan agama Islam dengan Bismillah, dengan mengucapkan segala sesuatunya itu hanya karena Allah. Apa rasa mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan lebar karena itu yang lebih pahamnya para ustadz, para alim ulama, dan para dosen yang ada di bawahnya. Gambaran Papa seperti itu. Ketika rapuhnya pendidikan agama Islam pada generasi muda saat ini, maka ke depan generasi Islam ya apa? Coba Anda bayangkan. Ketika itu tidak dibangun dari dini, ketika tidak banyaknya anak-anak yang berminat untuk memasuki dunia pendidikan agama Islam, kita tidak tahu bayangkan ke depan seperti apa dunia ini. Yang pasti hidup akan berakhir dengan kematian, itu pasti. Namun berkalilah dengan ilmu agama yang tangguh terhadap anak-anak. Saya bangga. Pada malam hari ini saya diwawancarai dari anak saya sendiri, dan saya harapkan ini memotivasi diri saya sendiri dan buat anak-anak. Semoga kalian semua menjadi insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Super sekali jawabannya. Ya, Bang Maksudnya. Ya, ya, selanjutnya dilanjutkan kesempatan pada malam ini. Ya. Mungkin cukup sekian saja pada malam kali ini. Lebih dan kurang kami minta maaf. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan